Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin sama Dapik, ayo doanya. Isti'adah siap. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabban wa bil islami nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani wa bil mu'minina amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada David yang sudah memimpin doa. Nah, tujuan kita berdoa yaitu supaya ketika pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Algi, kenapa Algi? Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Wildan. Kenapa Wildan? Sakit. Yang lainnya tapi hadir ya? Hadir. Kita doakan supaya Algi dan Wildan bisa kembali ke sekolah lagi ya, sehat seperti biasa lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, pembelajaran hari ini itu mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional untuk sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Anak-anak, sekarang kita nyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Setuju? Oke, siap. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota parahiangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Iya, bagus, kalian sudah menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Apakah kalian cinta tanah air? Cinta. Nah, itu tadi kalian menyanyikan lagu wajib nasional merupakan salah satu wujud nasionalisme kalian terhadap tanah air. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan membaca teks bacaan pada media PowerPoint, kalian nanti akan mampu membuat pertanyaan dan jawaban dengan kata tanya apa, siapa,
katanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan tepat ke dalam bentuk peta pikiran. Yang selanjutnya nanti melalui tayangan gambar pada PowerPoint tentang kegiatan ekonomi masyarakat, nanti kalian bisa menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, nanti melalui penugasan kalian mampu menentukan produk unggulan dari daerah setempat yang mewakili jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar dengan benar. Dan kegiatan yang nanti akan kalian lakukan yaitu apa? Membaca teks, kemudian mengamati gambar, berdiskusi kelompok, dan nanti ke depan apa? Mempresentasikan, ya, akan menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya. Siap? Siap, bagus. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa? Jenis-jenis dan atau macam-macam kata tanya, ya apa saja? Tahu kata tanya apa saja. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan teks, ya, yang sesuai dengan teks. Nah, sekarang kalian baca teks berikut. Ayo, baca dulu dalam hati. Ayo, baca. Duduknya tegak, duduknya tegak. Ayo. Duduknya harus tegak. Yuk. Duduknya harus tegak. Sudah? Nah, sudah. Oke, kalau tadi sudah membaca dengan dalam hati, sekarang Ibu minta kalian baca dengan keras, tapi perwakilan saja. Siapa yang mau membaca mulai dari judul sampai dusun rayu? Siapa? Ayo, siapa yang mau baca? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada yang mau baca, Ibu tunjuk ya. Siap? Ayo, coba Zira, bacakan. Kolam gelis merupakan produk kerajinan khas Tasikmalaya. Berbicara kolam gelis akan erat kaitan. Kolam diperkirakan diambil dari bahasa Belanda kolam yang Kelompet yang artinya sandal kayu. Sedangkan gelis berasal dari bahasa Sunda yang artinya cantik. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kolam gelis berarti sandal kayu yang cantik. Disebut kolam gelis karena tampilan alas kaki dari kayu tersebut tampak indah dengan cat warna-warni ukir motif-motif yang menarik dari dan konon wanita yang memakai alas kaki tersebut akan tampak cantik, agung, dan mempesona. Yaitu kolam gelis. Kolam gelis itu merupakan oleh-oleh khas dari Asia. Ya, dari teks ini, apakah kalian ada yang mau ditanyakan? Nah, kita ada yang tadi ya. Nah, dari teks ini,
yang mau ditanyakan tidak? Yuk. Ayo. Ada tidak? Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Apa itu kolom gelis? Sandal dari kerajinan kayu. Nah sekarang ibu minta kalian kemukakan satu pertanyaan saja. Kalau tidak ada yang acung lagi, ibu tunjuk. Siap? Ya, oke. Siapa ya? Siapa ya? Aulia, coba buat pertanyaan tentang ini. Pakai kata tanya siapa? Ayo, bisa. Siapa ya? Siapa ya? Ayo, siapa yang lain atau yang lain? Cung, nanti yang mau bertanya, iya David bagus. Ayo. Siapa yang membuat teks bacaan kolom gelis? Siapa yang membuat teks bacaan kolom gelis? Siapa coba jawabannya Pak? Ada tidak? Andayani. Oh, dia Andayani ya. Kemudian ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini gambar dari tadi yang sudah kita baca teksnya. Apa ini? Gelis tidak? Gelis itu dalam bahasa Sunda itu, kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya apa? Cantik. Ya, konon cara katanya kalau wanita yang memakai kolom gelis nanti akan terlihat cantik dan mempesona. Ya, cantik dan mempesona. Kemudian sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Tapi sebelum mengerjakan LKPD, ibu akan menerangkan dulu mengenai cara membuat pertanyaan. Nah, cara membuat pertanyaan itu yang pertama caranya adalah baca teks bacaan secara keseluruhan dengan cermat. Jadi kita harus benar-benar membacanya dari awal sampai akhir. Ya, tidak boleh ada yang terlewat. Kemudian yang kedua, temukan letak informasi-informasi penting pada bacaan tersebut, karena umumnya informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan agar dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat pertanyaan. Jadi tadi informasi-informasi penting ini kita harus tuliskan, ya, temukan yang mana nih yang merupakan intinya, ya. Bayu coba duduknya, Yasir duduknya tegak, oke. Terus yang ketiga, tentukan subjek orang atau hewan atau predikat, objek, keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Misalnya tadi apakah ada orangnya di teks tersebut? Ada, misalnya tadi apa? Wanita. Kolom gelis itu digunakan oleh wanita. Terus gunakan rumus 5W1H dan sesuaikan dengan isi teks bacaan. Jadi maksudnya 5W1H itu dalam bahasa Inggris, ya. What itu apa? Where itu di mana? Siapa? Apalagi? Why? Mengapa? Apalagi ya? When? Kapan? How? Bagaimana? Ya, how itu satuannya. Kemudian baca kembali pertanyaan yang telah kamu buat dan pastikan bahwa semua benar dan tepat. Dibaca lagi pertanyaannya, apakah ini jawabannya ada ya di teks gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalimatnya itu terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kalau apa menanyakan sesuatu. Siapa? Orang. Di mana? Kapan? Waktu. Mengapa? Alasan. Betul. Bagaimana menanyakan? Cara. Dan berapa menanyakan? Jumlah, ya. Nah, ini cara memperoleh informasi, ya, tadi. Nah, ini di sini juga ada gambar.
ininya gitu ya, sering ada bordirannya. Nah ini ya gambarnya. Terus, oke, kalian pernah menemukan yang ini tidak? Gimana? Belum pernah. Ini kita bisa temukan di mana sih? Coba. Di daerah kita. Di Tasikmalaya. Tepatnya di mana yang penghasil kerajinan itu loh? Mana? Di Raja Pola, pintar David, di Raja Pola ada. Kalau di itu tuh petani, di mana kita bisa menemui petani? Sawah, ya. Apa banyak di sini sawah? Terus yang ini? Tukang jahit. Ada ya di sekitar kita di Tasikmalaya juga ada yang produksi bordir mukena. Nah, oke. Nah, itu tadi gambar tentang ayo tadi apa? Kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita ya, khususnya di lingkungan sekitar kita. Coba sebelum kita melanjutkan untuk pengerjaan LKPD, nah adakah jenis usaha kegiatan ekonomi lain yang terdapat di lingkungan kita? Ada? Apa saja? Terus? Terus? Peternakan, ada peternakan di daerah kita? Di sebelah mana? Di sebelah mana? Ada? Oh ada, iya ya. Yang pekerjaannya itu peternakan apa coba? Ayam lumayan besar ya. Nah itu adalah salah satu contoh jenis kegiatan ekonomi di lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Terus ibu mau tanya lagi, kalau perindustrian ada di sekitar kita? Ada? Ada. Yang tadi gambarnya tadi contohnya apa? Kerajinan? Kelom yang Fitria tuh bagus. Terus apa lagi? Industri apa? Kerajinan jahit, bukan kerajinan jahit, itu mah apa? Industri apa tadi? Membuat, konveksi ya, membuat apa? Mukena, produksi mukena. Sudah ya. Jadi tadi jenis-jenis ekonomi, kegiatan ekonomi di lingkungan kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Ayo, gak usah malu-malu. Ayo. Tidak ada. Oke, sekarang kita lanjutkan saja ke mengerjakan LKPD. Siap? Kalian ngantuk? Tidak. Oke, supaya kalian tidak ngantuk, kita tepuk Pancasila dulu. Siap. 1, 2, 3. Tepuk Pancasila. Bagus. Wah, ada yang ngeremeh bahasa Sundanya. Ada yang bagus. Siapa? Aku kurang konsentrasi ya. Duduknya coba yang tegak. Nah, tegak duduknya biar tidak ngantuk. Oke, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompoknya ibu campurkan ya, antara perempuan dan laki-laki. Siap ya? Boleh ya? Oke, ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, David, Alia, Rizky, dan Kirana. Ayo. Kemudian kelompok 2, Gilar, Sahrul, Adelia, dan Fitriatul. Yuk, berpindah. Mau di mana? Kelompok ketiga, Aulia, Bayu, Vina, Yasir. Kemudian kelompok 4, Reza, Zira, Fahir, Keila. Kelompok ke-5, Julfa, Ashar, Selvina, Rifki. Kelompok 5 di mana? Oh udah, langsung ya duduk. Oke, sekarang di sini ibu punya apa coba? Ini apa ini?
setiap kelompok nanti ibu bagi kan dadunya tiap kelompok nanti ini fungsinya buat apa Bu? Ayo siapa yang tahu? Kalian kalau mau memainkan dadu seperti apa? Di gimana ini? Gimana? Dilempar. Nanti gimana? Keluar apa? Jadi di sini ada dadu ya. Ibu buat 5 dadu. Pas dengan jumlah kelompok kalian, ada 5 kelompok ya. Setiap kelompok nanti dapat 1 dadu. Di sini ada bulatan hitam 1. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bukan sembarang dadu. Bukan sembarang dadu. Kenapa ibu nanti tidak bagikan dadu? Ini kita jadikan dadu pertanyaan, ya. Untuk yang pertama, oke kalian tulis dulu. Nomor 1. Tulis dulu. Bulatan 1 ya. 1. Kata tanya apa? Tulis apa? Apa? Ya. 1 apa? 2 siapa? 2 siapa? 3 sudah? 3 di mana? Kemudian 4 kapan? 5 mengapa? 6 terakhir apa? Bagaimana? Pintar. Bagaimana? Nah, sudah ditulis sudah? Ya. Nah, nanti kalian lemparkan dadu ini sebanyak 3 kali lemparan. Misalnya, nah berarti yang keluar angka berapa? 1. Nah, kalau kalian menghasilkan angka 1, berarti kalian buat pertanyaan dengan kata tanya apa? Kalau tadi 5 dengan kata tanya apa? Mengerti? 3 kali lemparan berarti kalian membuat berapa pertanyaan? Setelah kalian nanti buat 3 pertanyaan, baru hanya pertanyaan saja ya. Nanti kita tukar dengan kelompok yang lain. Kelompok yang lain apa? Menjawab pertanyaan dari temannya. Siap? Siap. Oke. Nih. Ayo, bisa mulai dari sekarang. Ayo, lemparkan. Bebas sama siapa saja. Satu giliran ya. Ayo, bergiliran. Oke. 3 kali. Ayo. Apa? Sini kalau siapa? Cukup 1 buku saja. Yuk, itu kalau lupa lagi bacaannya itu boleh dibaca lagi. Siap ya? 2 menit lagi ayo cepat. Mana? Sini kumpulkan. Halo, sini. Ayo kumpul. Ayo. Ayo cepat. Udah? Sini. Udah. Oke. Ini yang dari kelompok Selvina dijawab sama kelompok David. Ini yang dari kelompok siapa ya? Fitriatul. Oh, dijawab sama kelompok Selvina.
Misalnya ini, apa yang dimaksud kalau gelis? Ya udah ini benar. Kalau gini, kapan? Nah ini kalian tulis dulu. Kalau gelis dibuat sejak itu, jangan langsung jawaban. Tuh, tulis di sini. Tulis dulu, tulis dulu. Nah itu. Bilang kenapa pulang terus? Ayo kerjakan sama-sama bareng-bareng. Diskusikan. Nah ini di mana? Tulis dulu. Di mana maksudnya? Maksudnya apa ini? Oh, di mana tempat? Nah, berarti kalian jawabnya jangan langsung ditulis. Kalian belum tulis, buat tulis. Harus ada awalan dulu. Alat yang diperlukan, yang mana? Kesulitan yang dihadapi itu. Nah, saat membuat ini. Oh. Buat kalau tadi kalian buat kapan? Kapan? Yuk. Yang lagi kesulitan boy. Bisa selesai. Bu apa? Gogo. Terus ini nih, yang dari batok kelapa. So, kalian tuliskan apa saja yang ada pada gambar yang kelihatannya. Nah, ini apa ini? Yang terbuat dari mangkok dari batok kelapa ini. Bisa. Dari batok kalau biasanya itu terbuat dari apa ini? Dari kayu yang dibentuk menjadi dicetak atau dibentuk menjadi mangkuk gitu. Oh, tuliskan. Nah. Teksnya ini ada. Tadi teks apa sih? Ada. Yo. Tergantung pertanyaan kalian. Kalau apa itu kalau tulis?
Apa ini ya senyum-senyum? Bukan batok kelapanya, batok kelapa ya di apa? Dibuat jadi apa? Panggul, jadi apa lagi? Nah, kayu. Bukan batok kelapanya, kalau batok kelapa itu jawabannya apa? Apa? Sudah? Pegang dulu, ya, 2 kelompok. Ayo, beres. Harus beres 1 menit lagi. Udah. Sudah. Oke. Sudah ya? Yuk, diskusikan. Kerja sama ya. Ayo diskusikan, diskusikan. Diskusikan. Ayo tulis, tulis. 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 Ini masih kosong tuh ya. Kapan? Kapan itu menanyakan waktu. Boleh. Itu kan ada teksnya di teks, ada jawabannya kan? Baca paragraf 1, paragraf 2. Yuk baca. Sudah belum? Nah, itu belum diisi. Oh, peta pikirannya. Misalnya ini, apa yang dimaksud kolom gelis? Tulis kalian. Ya, udah ini benar. Kalau gini, kapan? Nah, ini kalian tulis dulu kolom gelis dibuat sejak gitu. Jangan langsung jawaban. Tuh, tulis di sini. Tulis dulu, sok. Tulis, tulis, tulis. Kolom. Nah, gitu. Gilang, kenapa mengulang terus? Ayo kerjakan sama-sama, bareng-bareng. Yuk. Diskusikan. Yuk. Nah, ini belum nih. Di mana? Tulis dulu. Kolom gelis. Di mana maksudnya apa ini? Oh, di mana tempat? Di mana kolom tulis dibuat. Nah, berarti kalian jawabnya jangan langsung di Gobras Tasikmalaya.
Kelom gelis dibuat, so tulis gitu. Harus ada awalan dulu. Yuk. Ini kenapa? Simpan dulu itunya. Kerja sama dulu. Yuk. Kesulitan yang dihadapi. Yuk. Nah, kesulitan yang dihadapi ditulis dua ya. Dua, ayo dua. Yuk. Diskusi. Sudah? Sudah? Oh, belum, sok. Ayo. Ya, boleh, sok. Kerjakan dulu. Ayo. Yuk, sudah? Ada yang belum? Cung, kelompok yang pertama tadi yang sudah, Cung? Sudah, ini sudah. Mana lagi? Sudah, ya ini? Sudah, itu? Sudah, oke. Siapa sekarang yang mau pertama kali presentasi ke depan? Yuk. Ayo, Dapi. Kelompok satu kita kasih semangat untuk Dapi. Yuk. Yuk. Apa itu kelom gelis? Kelom gelis merupakan kerajinan khas Tasikmalaya. Siapa yang membuat teks bacaan kelom gelis? Ria Handayani S. Di mana kelom gelis dibuat? Di Gobras, Tasikmalaya. Kapan kelom gelis dibuat? Sejak dulu sampai sekarang. Mengapa disebut kelom gelis? Karena cantik dan mempesona. Bagaimana cara membuat kelom gelis? Dibentuk sendal lalu dikasih tali hitam dan dikasih warna. Ya. Apa itu kelom gelis? Kelom gelis merupakan kerajinan khas Tasikmalaya. Kapan? Sejak dulu sampai sekarang. Di mana kelom gelis dibuat? Di Gobras, Tasikmalaya. Bagaimana cara membuat kelom gelis? Dibentuk sendal lalu dikasih tali hitam dan dikasih warna. Mengapa disebut kelom gelis? Karena cantik dan mempesona. Iya, betul. Terus, LKPD 2. Jenis usaha yang dilakukan bertani. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan padi. Alat yang diperlukan traktor, cangkul, dan celurit. Ya. Kesulitan yang dihadapi saat musim kemarau, kesulitan air saat mencangkulnya. Ya, betul. Jenis usaha yang dilakukan membuat sendal. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan kelom gelis atau sendal. Alat yang diperlukan mesin ukir dan gergaji. Kesulitan yang dihadapi saat mengukirnya dan saat menggergajinya. Jenis usaha yang dilakukan membuat kerajinan. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan tenan, anyaman, gayung, dan boboko. Alat yang diperlukan gergaji dan mesin ukir. Kesulitan yang dihadapi saat mengukirnya dan saat membentuknya. Ya, betul. Bagus. Tepuk tangan untuk Dapi. Karena Dapi sudah berani tampil ke depan, Ibu akan kasih bintang. Mau Dapi? Oke.
kesibukan dulu ya. Oke, eh ini adalah bintang prestasi ya, diberikan kepada siswa yang sudah tampil berani ya. Tepuk tangan. Ibu akan kasih 3 ya. Wah, 3 ya. Nah, satu lagi di mana ya? Mau di mana? Kopea. Di tengah saja di sini. Nah, bagus ya. Tepuk tangan. Oke, duduk. Terima kasih Dapik yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya kelompok mana lagi yang mau? Oke, Zira ke depan. Dari kelompok berapa ini? 3. Yuk. Apa yang dimaksud kolom gelis? Sandal. Siapa yang memakai kolom gelis? Wanita. Di mana membuat kolom gelis? Raja Pola. Kapan kolom gelis dibuat? Sejak dulu. Mengapa kolom gelis digunakan oleh wanita? Karena motifnya yang menarik perhatian wanita. Ya. Bagaimana cara membuat kolom gelis? Mengukir kayu, diberi motif bunga, dicat dengan warna-warni. Ya. Kolom gelis adalah kerajinan khas Tasikmalaya. Sejak dulu di Tasikmalaya cara membuat kolom gelis karena motifnya yang berbunga. Ya. Tia Andayani S. Kemudian LKPD yang kedua. Jenis usaha yang dilakukan tadi. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan. Alat yang Lebih keras. Yang lainnya dengarkan. Alat yang diperlukan traktor. Kesulitan yang dihadapi ketika musim kemarau, susah untuk mencari air. Jenis usaha yang dilakukan, membuat kolom gelis. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan, sandal. Alat yang diperlukan, kayu, tali hitam, ban bekas. Kesulitan yang dihadapi, mengukir. Jenis usaha yang dilakukan, membuat kerajinan. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan, mangkuk, gayung, telenan. Alat yang diperlukan, tanah liat. Kesulitan yang dihadapi, membentuknya. Iya, membentuk apa? Membentuk kerajinannya ya. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? 3. Ya, kita kasih bintang dulu berapa ya? 2 karena kedua kali karena urutan kedua tampilnya ya. Tadi lebih dulu kelompok 1. Ya. Nah, bintangnya tersenyum ya. Kalian juga harus tersenyum ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Kalau ya semangat. Semangat. Tepuk tangan. Oke, satu kesempatan untuk kelompok. Mau kelompok berapa? Satu kali lagi. Ayo. Dari kelompok berapa ini? Kelompok? Oh, kelompok 3 tadi. Kelompok 4 ya. Ini kelompok 3. Ayo, bacakan. Ininya. Oh. Apa arti kolom gelis? Kolom gelis adalah produk kerajinan khas Tasikmalaya. Siapa yang bisa memakai kolom gelis? Wanita. Di mana kolom gelis dijual? Gobras Tasikmalaya. Kapan kolom gelis dibuat? Sejak dulu sampai sekarang. Mengapa kolom gelis dibuat? Karena untuk dipakai masyarakat setempat. Bagaimana cara membuat kolom gelis? Ambil kayu, ubah menjadi bentuk sandal, atasnya diberi tali untuk sabuk pengikat. Kolom gelis adalah produk kerajinan khas Tasikmalaya. Wanita sejak dulu sampai sekarang. Karena untuk dipakai masyarakat setempat. Gobras Tasikmalaya. Ambil kayu, ubah menjadi bentuk sandal, atasnya diberi tali untuk sabuk pengikat. Ya. Jenis usaha yang dilakukan pertanian. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan tadi, alat yang diperlukan, traktor, celurit, cangkur. Kesulitan yang dihadapi ketika kemarau panjang.
jenis usaha yang dilakukan perindustrian, hasil dari jenis usaha yang dilakukan sandang, alat yang diperlukan gergaji, pisau, mesin ukir, kesulitan yang dihadapi ketika mengukir, jenis usaha yang dilakukan perindustrian, hasil dari jenis usaha yang dilakukan rumput, talenan, Tarik itu. gayung, alat yang diperlukan pisau, gergaji, kesulitan yang dihadapi ketika membentuk. Oh, ketika membentuknya ya. Bentar dulu. Ibu akan kasih bintang 1 karena tampilnya urutan ketiga. Ya. Nah, tepuk tangan untuk Aulia yang sudah mewakili temannya mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD. Bagaimana tadi, semuanya sama? Jawabannya tidak? Oh, ada yang sama, ada yang tidak. Yang tidaknya tadi ada yang membuat pertanyaan apa yang dimaksud kolom gelis, terus apa judul bacaan tersebut, ya beda-beda. Tapi berarti tadi sudah Ibu amati kalian sudah bisa membuat pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan teks ya, dan dengan teks yang sudah kalian baca. Terus tadi, ayo jenis-jenis kegiatan ekonomi Gilang ada apa saja tadi di gambarnya? Ada? Itu gambarnya di LKPD 2. Ada gambar apa saja? Ada gambar petani, terus kolom gelis dan kerajinan tangan. Ulangi, Selvina, ada gambar apa saja? Terus? Ada kerajinan tangan. Nah, itu adalah contoh dari jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Selain itu ada juga apa? Ada juga perdagangan, pertanian, peternakan, perindustrian. Industrinya contohnya tadi ada industri buat mukena, ada industri kolom gelis. Kalau pertanian tadi ada pertanian, ada petani yang sedang menanam padi. Ya, jadi jenis hasil usahanya apa? Padi. Kalau dari perindustrian tadi kerajinan, hasilnya apa saja tadi? Ada sandal, ada apa lagi? Apa lagi? Talenan ya, kalau bahasa Sunda talenan. Ada apa lagi? Bakul ya, atau boboko. Ada gayung ya. Nah, itu adalah contoh dari jenis-jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar ya. Kata tanya apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Sahrul, kata tanya bagaimana menanyakan apa? Cara. Duduknya rapi. Ripki, siapa menanyakan apa? Menanyakan apa? Orang. Julpa, kalau apa menanyakan? Sesuatu. Keila, kalau di mana menanyakan? Tempat ya. Nah, itu kita sudah belajar mengenai itu, mengenai kalimat tanya, membuat jawaban, kemudian menuliskan informasi yang terkait apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam bentuk peta pikiran ya. Tadi Ibu menjelaskannya bagaimana? Jelas tidak? Kalian sudah bisa membuat pertanyaan? Sudah. Bagaimana tadi cara-cara membuat pertanyaan itu? Dengan dibaca dengan cermat. Kemudian menuliskan atau memilih menentukan informasi yang penting. Kemudian membuat pertanyaan. Tadi pakai kata tanya yang 5W 1H. 5W 1H. 5W 1H itu yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya.
Sudah ya pembelajaran hari ini materinya tentang itu yang tadi. Apakah kalian senang? Senang apa bosan? Kalau senang, yuk tepuk Pancasila yuk. Tepuk Pancasila. Kompak. Ya, oke. Untuk untuk memahami apakah untuk memahami untuk supaya Ibu tahu pemahaman kalian sampai mana, sejauh mana kalian harus mengerjakan soal evaluasi ya. Ini terdiri dari 6 soal. 4 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Siap? Ya. Kalau tadi mengerjakannya secara per kelompok, sekarang kerjakan masing-masing ya. Bentar. Yuk, kerjakan. Kerjakan ya. Kerjakan sendiri. Tidak boleh bekerja sama ya. Pengerjaannya 10 menit saja dan cuma sedikit ya. Cuma sedikit. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan. Yuk kerjakan. Hanya 6 soal. Yuk kerjakan. Kerjakan masing-masing. 10 menit ya, tidak boleh kurang atau lebih. Supaya kalian menjawabnya maksimal. Yuk. Kerjakan. Ini juga gak boleh kerjasama. Ya. Yuk, kerjakan. Ini lembar penilaian diri. Jujur ya, pengisiannya harus jujur. Lembar penilaian diri, jawab dengan jujur. Ya. Jawab dengan jujur. Ayo kerjakan. Tidak boleh kerjasama. Mana tadi yang LKPD? Kumpulkan. Ibu akan nilai lebih lanjut. LKPD mana? Apa? Ya, di checklist ya. Sini. Mana tadi yang LKPD? Kumpulkan ke Ibu. Teksnya mana? 10 menit ya. Sampai jam 9:15. Mana? Tidak boleh kerjasama itu Yasir, gak boleh kerjasama. Tidak boleh. Mana tadi LKPD? Yuk, kerja masing-masing. Bayu itu jangan sampai terlewat, nomor 5 tuh belum diisi. Aulia nggak boleh lihat ke Bayu.
Sudah? Belum? Oh, belum. Yuk. Yuk. Apa? Isi. Isi, isi. Yuk, isi. Sudah? Ah, iya, sama yang B-nya. Susah tidak soalnya? Susah. Oh, susah. Yuk ingat-ingat lagi materinya tadi kita belajar tentang apa saja tadi. Ingat-ingat lagi. Yuk ingat-ingat lagi. Sudah? So, kalau yang sudah, kumpulkan ke depan. Terus kita. So, satukan. Yang sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Apa? Ke sini atau ke sini? Oh, udah duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi. Oh, nah, nggak usah lah, sok sini, 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 sini. Sudah? Yasir duduk, duduk. Oh itu dadunya kembalikan lagi ke ibu.
Nanti kita permainan lagi di pembelajaran yang lain ya. Yuk. Perhatikan dulu anak-anakku, anak-anak ibu. Jangan dulu. Buka dulu. Oke? Sudah? Nah, nanti ibu ya akan nilai sejauh mana kalian memahami materi pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan mempelajari cara menghargai usaha kegiatan. Ibu mohon maaf